Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Pelajaran ini adalah pelajaran ketiga dari seri The Everlasting Covenant. Arti kata ministration adalah melayani atau memberi pertolongan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkannya. The ministration of death ialah pelayanan, yang mana hasil pelayanannya adalah kematian. Dengan kata lain, the ministration of death ialah pelayanan yang menolong orang berdosa sadar akan dosanya dan menunjukkan kepadanya upah dosanya, yaitu kematian kekal. Upah dosa adalah kematian kekal. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. The ministration of death tidak menolong orang berdosa untuk berhenti berdosa. Itu adalah fungsi dari the ministration of life. Karena dosa adalah unrighteousness, artinya the ministration of death adalah the ministration of unrighteousness. Karena semua unrighteousness membawa semua orang yang unrighteous ke jurang maut. Yohanes menulis, diberkatilah mereka yang melakukan hukum Tuhan. Mereka berada di dalam kota Yerusalem. Mereka tidak melanggar hukum Tuhan, mereka tidak berdosa. Mereka adalah orang-orang yang di bumi ini berada di bawah the ministration of life atau the ministration of righteousness. Sementara mereka yang diminister oleh the ministration of death atau unrighteousness adalah mereka yang berada di luar kota itu. Mereka tidak akan mewarisi kerajaan Bapa. Karena mereka di bawah pelayanan the ministration of death, maka mereka akan mengambil bagian dalam danau api dan belerang yang adalah kematian kedua. Kematian kedua adalah kematian kekal, kematian upah dosa, hasil pelayanan the ministration of death. Mari kita lihat hubungannya antara the ministration of death dan hukum Tuhan yang ditulis di 2 Loh Batu. Rasul Paulus mengajarkan, di mana tidak ada hukum, di situ tidak ada dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dosa itu bisa diketahui sebagai dosa karena hukum yang mendefinisikannya sebagai dosa. Jikalau hukumnya tidak ada, bagaimana dosa itu dosa? Kalau dosa itu hanyalah dosa kalau hukumnya dilanggar. Itu sebabnya di mana tidak ada hukum, di situ tidak ada dosa. Karena semua orang telah berdosa, artinya semua orang telah melanggar hukum. Orang yang berdosa tidak bisa untuk menurut hukum. Walaupun dia mempunyai keinginan untuk berbuat yang baik, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk berbuat yang baik. Dan inilah kondisi orang setelah dia berdosa. Setelah Adam dan Hawa berdosa, nature mereka menjadi sangat buruk. Sehingga kekuatan untuk melawan kejahatan berkurang, dan sekarang setan ada akses ke dalam hati mereka, dan tanpa kuasa Tuhan, mereka akan selalu ditaklukkan oleh kuasa kegelapan. Contohnya ialah cabang pohon yang patah, terpisah dari pohonnya. Tidak lama kemudian, cabang ini akan menjadi kering dan mati. Demikian juga dengan orang berdosa. Akses kepada kekuatannya terputus, sehingga kehidupan kerohaniannya pasti juga akan mati. Tanpa hubungan itu, mustahil bagi dia untuk menolak kuasa setan. Ini adalah kondisi manusia berdosa. Tidak ada satupun yang luput dari kondisi ini. Karena dosa memisahkan orang berdosa dari Tuhan, artinya dia sekarang terpisah dari sumber kekuatannya untuk melawan kuasa setan. Itu sebabnya manusia berdosa tidak bisa menurut hukum Tuhan. Walaupun keinginannya untuk berbuat baik itu ada, tapi kemampuannya tidak ada. Dan semua orang yang melanggar hukum Tuhan berada di bawah the condemnation of the law, atau berada di bawah tuduhan hukum sebagai pelanggar. Untuk menyelamatkan bukanlah wewenang hukum, tapi untuk condemn atau menghukum. Hukum tidak bisa menyelamatkan orang yang hukum itu condemn. Hukum itu tidak bisa memperbaiki apa yang rusak.
Hukum itu seperti cermin. Cermin hanya mengungkapkan keberadaan orang yang berdiri di depan cermin. Tapi cermin tidak bisa membersihkan kotoran di wajah orang itu. Hukum hanya mengungkapkan kotorannya, dan semua orang kotor. Dan itulah sebabnya ministrinya adalah the ministration of condemnation, karena semua orang telah berdosa. The Old Covenant adalah covenant yang di-establish berdasarkan kemampuan orang berdosa untuk menurut hukum. Itulah sebabnya mengapa the Old Covenant adalah the covenant of death atau the covenant of unrighteousness. Karena semua orang telah berdosa, hukum hanya mengkondem karena tidak ada satupun yang sanggup untuk menurut hukum Tuhan. Hukumnya baik, adil, dan kudus, tapi orangnya yang tidak. Sehingga hukum yang baik selalu akan melakukan yang benar, yaitu untuk menyatakan yang benar. Dan yang benar ialah untuk kondem orang yang tidak benar. Itu buktinya hukum itu baik, karena hukum itu tidak akan pernah berbohong. Dan semua orang yang dikondem adalah semua yang berada di bawah condemnation hukum, atau under the condemnation of the law. Mari kita bandingkan sekarang dengan the ministry of Christ. Kristus katakan, Dia datang agar manusia yang sepatutnya mati dapat memperoleh kehidupan. Kehidupan adalah lawannya kematian. Artinya, the ministry of Christ adalah the ministry of life atau kehidupan, bukan the ministry of death. Kita lihat contohnya di buku Yohanes 8. Waktu orang Farisi membawa wanita yang kedapatan berzina dan dihadapkan dengan Tuhan Yesus, mereka katakan, sesuai dengan hukum yang ditulis oleh Musa atau hukum Musa, wanita ini perlu dilempari batu sampai mati. Ini adalah contoh wewenang hukum yang adalah untuk kondem orang berdosa. Dan ministry ini adalah the ministration of death, karena wanita ini kedapatan tidak righteous atau unrighteous. Dan dia sekarang dituduh hukum sebagai pelanggar hukum, atau the ministration of condemnation. Kita tahu bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan di bawah the Old Covenant, karena semua dikondem hukum sebagai pelanggar hukum, yang mana upah pelanggaran itu adalah kematian kekal. Mari kita lihat perbedaannya antara the ministration of death dengan the ministration of life. Kristus jongkok dan menulis dengan jarinya di tanah, seakan-akan dia tidak mendengar apa yang mereka katakan. Jari di Alkitab melambangkan roh Tuhan. Jadi waktu Kristus menulis di tanah, kita tahu roh Tuhan sedang mengungkapkan sesuatu di dalam hati orang-orang yang sedang menunggu jawabannya. Jawaban Kristus ialah, Dia yang tanpa dosa, biarlah Dia yang pertama melempari wanita ini dengan batu. Lalu Kristus menulis di tanah lagi. Kita tahu tidak ada yang melempari wanita ini dengan batu. Artinya dari semua yang menuduh wanita ini, tidak ada di antara mereka yang nampaknya tanpa dosa. Hanya Kristuslah yang berhak untuk melempari wanita ini dengan batu sampai mati, karena hanya Kristuslah yang kehidupannya tanpa dosa. Dan waktu orang-orang Farisi ini mendengar perkataan Kristus, mereka satu persatu pergi, tinggalkan wanita ini sendirian dengan Kristus. Mereka semua dikondem hukum sebagai pelanggar hukum. Dan cermin yang mengungkapkan dosa mereka adalah hukum yang diungkapkan oleh roh Tuhan di dalam hati pikiran mereka. Mereka dikonvict oleh mereka punya conscience. Conscience itu adalah suara Tuhan atau Roh Kudus yang mengungkapkan kesalahan mereka dengan membandingkan yang benar dan yang salah. Mereka dituduh oleh roh Tuhan sebagai pelanggar hukum. Selama ini mereka hanya bisa mengutip hukum Musa yang adalah hukum Tuhan yang ditulis di kertas, ataupun hukum Tuhan yang ditulis di dua loh batu. Namun mereka tidak mengerti prinsip-prinsipnya yang diinsafkan oleh rohnya Tuhan karena mereka menolak ajarannya Kristus. Kristus katakan, perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan. Kita baca ini di Yohanes 6 ayat 63. The ministry of Christ adalah the ministry of life atau of spirit. Hukum Tuhan yang tertulis di atas kertas atau di atas batu adalah pengungkapan karakter Bapa yang hidup. Namun hukum itu tidak dapat menyelamatkan. Hukum itu hanya mencerminkan kondisi manusia. Dan karena setiap manusia telah berdosa,
Itulah sebabnya hukum itu hanyalah mengkondem. Tidak ada yang diselamatkan oleh hukum yang mengkondem orang itu. Hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan orang yang dikondem hukum sebagai pelanggar hukum. Kristus memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh kertas atau dua loh batu. Lalu Kristus menanyakan kepada wanita itu, "Di manakah orang-orang yang menuduh kamu? Apakah tidak ada yang kondem kamu?" Wanita ini menjawab, "No man, Lord." "Tidak ada, Tuan." Karena semua yang tadi menuduh sedang pulang karena tertuduh oleh hukum yang sama yang menuduh wanita ini. Tanpa Kristus, semua patut dilempari batu. Semua patut menjalankan hukuman masing-masing, termasuk wanita ini. Lalu Kristus katakan kepada wanita ini, "Aku pun tidak menuduh engkau, neither do I condemn you." Dengan kata lain, dosamu aku ampuni, dan upah dosa hasil pelanggaranmu aku yang tanggung. Kristus datang bukan untuk kondem orang-orang yang sudah dikondem hukum. Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang dari condemnation hukum, dengan dirinya sendiri dikondem karena dosa-dosa kita semua, agar kita semua tidak perlu mati tetapi hidup tanpa melanggar hukum Bapanya lagi. Lalu Kristus katakan, "Pergilah dan jangan melanggar hukum lagi." Perkataan-perkataan Kristus adalah kehidupan dan roh. Dan kehidupannya adalah kuasanya yang menyanggupkan setiap manusia yang percaya untuk menurut hukum Tuhan. Hukum mengkondem. Kristus menyelamatkan bukan hanya dari condemnation-nya, tapi agar orang itu tidak akan pernah dikondem lagi untuk selama-lamanya dengan dia tidak akan berdosa lagi. "Neither do I condemn thee, go and sin no more." Ini adalah the ministration of Christ. The ministry of Christ adalah the ministration of life and of spirit. The ministration of life adalah the new covenant atau the everlasting covenant. Dan setiap orang yang berada di bawah covenant ini adalah mereka yang memperoleh the everlasting life, kehidupan kekal. The everlasting covenant menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Semua yang diselamatkan, mulai dari Adam sampai orang terakhir sebelum tutup pintu di Daniel 12 ayat 1, diselamatkan oleh kuasa grace Kristus, bukan dengan usaha mereka sendiri. The everlasting covenant tidak mulainya di kayu salib. The everlasting covenant sudah ada dalam pikiran Bapa sejak zaman kekekalan, dan di-activate di saat Adam dan Hawa berdosa, dan di-ratify atau disahkan di kayu salib dengan darahnya Kristus. The ministration of spirit adalah the ministration of life. Kristus datang untuk melayani kebutuhan manusia berdosa agar manusia yang sepatutnya mati dapat memperoleh kehidupan kekal. Kehidupan kekal ini hanya dapat diperoleh jika manusia menurut hukum Tuhan. Kedatangan Kristus bukan untuk kondem orang berdosa, karena orang berdosa sudah dikondem. Kristus datang agar manusia yang sepatutnya mati dapat diselamatkan dari pelanggaran-pelanggarannya. Itu sebabnya Kristus mengatakan kepada wanita di Yohanes 8, "Aku tidak kondem kamu, pergilah dan jangan melanggar hukum Tuhan lagi." Dengan Kristus tidak mengkondem, bukan berarti bahwa dia meniadakan hukum Bapanya. Untuk tidak mengkondem ialah untuk mengampuni dosa dan memberikan grace untuk tidak melanggar lagi. Kristus datang untuk memenuhi tuntutan hukum, bukan untuk meniadakan hukum. Kematian Kristus di kayu salib adalah bukti bahwa hukum Tuhan tidak ditiadakan di kayu salib. Karena Kristus mati di kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum, karena upah dosa adalah kematian. Mari kita lihat hubungannya antara kematiannya dengan orang berdosa dibenarkan. Orang berdosa hanya bisa dibenarkan jikalau dosanya diampuni. Kristus berhak untuk mengampuni dosa kita karena dia sudah memenuhi tuntutan hukum yang menuntut kematian. Namun Kristus tidak akan mengampuni dosa kita jikalau kita hanya mau dosa kita diampuni agar kita dapat berdosa lagi. Karena Kristus bukan the minister of sin. Kristus bukan the minister of unrighteousness. Kristus datang bukan agar saya bisa terus-menerus berdosa tanpa menerima upahnya, dan hanya menunjuk ke kayu salib sebagai pengganti upah dosa saya.
Kematiannya bukan untuk memberikan kepada orang berdosa license to sin atau surat izin berdosa. Bukan. Orang yang diselamatkan adalah orang yang diselamatkan dari dosanya, bukan di dalam dosa-dosanya. Setelah dosa lampaunya diampuni, Kristus memberikan kepadanya jubah kebenaran yang adalah the righteousness of Christ. Righteousness artinya right doing atau berbuat yang benar. Kepada orang itu diperhitungkan the right doing-nya Kristus. Dan the righteousness-nya Kristus hanya dapat dipertahankan kebersihannya jikalau orang itu tidak mengotorinya dengan dia berdosa. Kuasa yang menyanggupkan orang itu untuk tidak berdosa lagi adalah kuasa grace atau rohnya Kristus. Kristus katakan, "Setiap perkataan yang aku ucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan." Itu kita baca di Yohanes 6 ayat 63. Orang itu dapat melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Bapa melalui kuasa grace yang menyanggupkan dia untuk tidak berdosa. Dan itulah sebabnya Kristus katakan kepada wanita di Yohanes 8, "Saya tidak condemn kamu, dosamu diampuni." Lalu Kristus katakan, "Pergilah dan jangan melanggar hukum Tuhan lagi." Syarat untuk menerima kehidupan kekal adalah melakukan hukum Tuhan. Dan penurutan itu hanya dapat dilakukan melalui kuasa grace-nya Kristus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya. Kristus datang untuk memberikan kehidupan kekal, bukan untuk condemn orang berdosa. Hukum mengkondem, sementara Kristus mengampuni orang yang dikondem hukum. Lalu dia memberikan firman kuasanya agar orang itu tidak berdosa lagi. Lalu dia tunjuk kepada hukum Bapanya dan mengatakan, "Sekarang taatilah hukum Bapakku." Jadi Kristus tidak meniadakan hukum, Kristus meninggikan hukum Bapanya. Ministrinya Kristus adalah the ministration of life, dan inilah the new covenant. Pertanyaannya, apakah the new covenant mulainya di kayu salib, atau apakah sudah ada sebelum kayu salib? Kita semua mengetahui bahwa Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan di Taman Eden. Hukum menuntut kematian bagi yang melanggar hukum itu. Dan ini adalah the ministry of condemnation atau the ministry of death. Jangan lupa, Kristus punya ministry adalah the ministry of life, lawannya dari the ministration of condemnation atau death. Seandainya sebelum kayu salib hanya ada the ministration of death, artinya Adam dan Hawa pasti hilang, karena mereka tidak sanggup untuk menurut hukum Tuhan setelah mereka berdosa. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara, karena terang kemuliaan yang menjubahi mereka sebelum mereka berdosa lenyap di saat mereka berdosa. Dan yang mereka lakukan adalah mereka bersembunyi di belakang belukar karena rasa takut dan malu. Ini adalah buktinya bahwa dosa memisahkan orang berdosa dari Tuhan. Di ayat 21, Kristus mengenakan kulit binatang untuk menggantikan daun ara yang mereka kenakan untuk menyembunyikan ketelanjangan mereka. Daun ara melambangkan perbuatan baiknya orang berdosa, yang kata lainnya adalah kain lara atau filthy rags. Perbuatan Adam dan Hawa setelah mereka berdosa tidak ada baiknya, yang dilambangkan oleh daun ara. Kristus menggantikan daun ara dengan jubah domba, yang melambangkan the righteousness of Christ. Perbuatan baiknya Kristus menutupi ketelanjangan mereka setelah dosa mereka diampuni. Waktu Bapa melihat mereka, yang dilihat adalah jubah kebenaran anaknya. Bapa menerima mereka sebagaimana Bapa menerima anaknya. Agar jubah kebenaran dapat dipertahankan, mereka perlu untuk menurut setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Kuasa yang menyanggupkan mereka untuk menurut adalah kuasa grace-nya Kristus. Jubah kebenaran itu hanya dapat dipertahankan jika mereka menurut hukum Tuhan. The righteousness of Christ hanya dapat dipertahankan jika Adam dan Hawa go and sin no more. Righteousness adalah perbuatan baiknya Kristus dan hanya dapat diperoleh melalui iman yang diungkapkan dalam penurutan. Perbuatan baik mereka bukan agar mereka dibenarkan. Perbuatan baik mereka ialah pengungkapan pekerjaan Kristus di dalam hati mereka, dan dengan cara inilah the righteousness of Christ dapat dipertahankan.
Dan itulah sebabnya setelah Kristus mengampuni dosa wanita di Yohanes 8, setelah wanita itu dikenakan jubah kebenaran Kristus, Kristus mengatakan kepada wanita itu, "Jangan melanggar hukum Tuhan lagi, agar kamu tetap kedapatan benar di hadapan Bapa-Ku di surga." Barang siapa percaya, dia akan memperoleh kehidupan kekal. Untuk percaya ialah untuk percaya bahwa Kristus menggantikan kematian kekal saya, dan siap untuk mengampuni dosa-dosa saya, dan juga memberikan firman kuasa-Nya agar saya dapat menurut hukum Bapanya. Adam dan Hawa diselamatkan sebelum Kristus mati di kayu salib, karena mereka percaya janji kematian-Nya dan kuasa-Nya untuk menyanggupkan mereka to go and sin no more. Adam dan Hawa diselamatkan oleh the new covenant, bukan the old covenant. Kristus hanya ada satu cara untuk menyelamatkan manusia berdosa, dan caranya ialah melalui perjanjian the new covenant. Barang siapa percaya janjinya yang dijanjikan melalui the new covenant, tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran video keempat nanti. To God be the glory.